Imam Ibnu Qayyim lalu menerangkan bahwasanya manusia itu butuh hidayah dalam setiap waktunya, dalam setiap kondisinya. Tidak ada manusia yang tidak butuh hidayah. Karena hidayah itu bagaikan air. Setiap orang itu membutuhkan hidayah sebagaimana kita membutuhkan air setiap waktunya. Antum kaya, antum miskin, antum dalam keadaan tampan biasa, semuanya orang itu butuh hidayah. Makanya kemudian Allah menerangkan doa yang pertama kali ada di dalam Quran itu bukan doa meminta ampunan. Jadi kalau kita jeli melihat ayat ini, antum akan mendapati bahwasanya doa yang pertama kali termaktub di dalam Al-Quran itu adalah doa meminta hidayah. Ada enggak sebelum ayat ini doa? Sebelum ayat ini? Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim, bukan doa tentang asma dan sifatnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah. Ar-Rahmanirrahim, sifatnya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, isbat tentang masalah ibadah hanya untuk Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, baru ihdinas siratal mustaqim. Di situ menerangkan bahwasanya doa yang pertama kali termaktub di dalam Al-Quran itu adalah doa ketika kita meminta hidayah. Masya Allah. Disinilah kemudian Imam Ibnu Qayyim menerangkan setiap orang butuh hidayah. Sampai-sampai ayat ini dibaca oleh setiap orang. Tidak ada orang kecuali mereka pasti akan membaca ayat ini di dalam salat mereka. Imam Ibnu Qayyim lalu menerangkan setidaknya ada 5 keadaan yang menjadikan orang itu setiap waktunya membutuhkan hidayah. Dari orang yang jahil sampai Nabi sekalipun. Apakah Nabi kemudian tidak membutuhkan hidayah? Kata siapa? Bukankah Rasulullah meminta kepada Rabbnya, Allahumma inni as'alukal huda wal afafa tuqa wal ghina? Dan Rasulullah itu meminta yang pertama itu hidayah. Makanya kemudian beliau, Imam Ibnu Qayyim menerangkan setidaknya ada 5 kondisi yang menjadikan setiap orang itu membutuhkan hidayah setiap waktunya. Tidak peduli apapun kedudukannya dan tidak peduli bagaimana latar belakangnya. Apa 5 keadaan yang menjadikan orang itu butuh hidayah apapun keadaannya? Kata beliau yang pertama, karena manusia. Ada di antara manusia itu yang jahil, bodoh. Dia butuh hidayah. Supaya dengan hidayah yang dia dapatkan, terang jalan hidupnya, dia ngerti mana yang hak dan mana yang batil. Dia faham mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Dia faham mana yang iman dan mana yang syirik. Ketika dia itu kemudian meminta kepada Allah ketika keadaannya bodoh. Makanya kalau kemudian ada orang yang jahil meminta hidayah, kenapa itu tepat untuknya ketika meminta hidayah? Karena orang bodoh itu butuh hidayah. Karena setelah dia mendapatkan hidayah, akan dikoreksi hidupnya. Akan ngerti mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Ketika kemudian dia dalam keadaan jahil meminta hidayah kepada Allah. Jelas orang yang jahil itu butuh hidayah. Dan mereka sungguh-sungguh beruntung apabila mereka mendapatkan hidayah. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kata beliau, yaitu adalah ada orang yang kedua. Kadang-kadang ada orang yang sudah mengetahui ilmu separuh, tetapi dia tidak mengetahui ilmu separuh yang lainnya. Kadang-kadang antum paham separuh tentang sunnah, tetapi antum tidak mengetahui sunnah yang lainnya. Antum minta hidayah kepada Allah. Kenapa? Supaya sunnah yang antum pelajari bukan hanya separuh, tapi seluruh kehidupan kita betul-betul sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasul. Karena banyak orang yang tidak sadar, kita ini kadang-kadang belajar baru mengetahui separuh ilmunya itu belum tahu. Makanya antum minta hidayah kepada Allah setiap waktu, ikhwan. Jangan pernah merasa bahwasanya antum sudah mengetahui semua tentang perkara sunnah. Kata siapa? Kita kadang-kadang mengetahui tentang masalah zikir, tapi kita nggak ngerti tentang bagaimana muamalah yang betul-betul bersih dari riba. Kadang-kadang ada ikhwan sudah mengetahui tentang sholat yang benar, tapi nggak ngerti bagaimana muamalah yang syubhat. Berapa banyak ikhwan yang kemudian dia ngaji, dia sudah mulai paham zikir yang benar, sholat yang benar, tapi pekerjaannya syubhat, tetapi susah untuk meninggalkan. Karena apa? Dia belum paham. Pekerjaan yang dia ambil itu syubhat. Dia butuh hidayah, walaupun dia sudah ngaji. Kenapa? Untuk menyempurnakan pemahaman sunnah kepadanya supaya betul-betul sempurna untuknya. Berapa banyak orang yang paham muamalah, tapi ternyata sholatnya tidak benar. Bagaimana seorang akhwat kadang-kadang dia sudah belajar tahsin, karena waktunya lebih longgar daripada waktu suaminya. Tajwid, dia belajar bagaimana berhijab yang benar, tapi kadang-kadang lupa bahwasanya di dalam rumahnya itu pintu surganya siapa? Suaminya. Dia lupa pintu surganya itu adalah suaminya. Dia tidak ngerti
Dia mengira bahwasanya pintu surganya itu dapat diraih di luar rumah. Salah. Pintu surganya itu ada di dalam rumah. Dia betul-betul butuh hidayah untuk menyempurnakan sunnah yang dia dapatkan. Karena apa? Yang kita pelajari ini kadang-kadang baru separuh, ikhwan. Makanya kalau orang itu merasa belajar, semakin lama dia belajar, semakin merasa bodoh. Imam Syafi'i pernah ditanya, bagaimana sih proses orang itu ketika benar dalam belajar, merasa bodoh. Semakin lama semakin belajar, semakin tidak ngerti. Makanya kalau antum ditanya tidak bisa jawab, itu benar prosesnya berarti. Tapi biasanya itu mungkin karena memang betul-betul tidak tahu. Karena tidak mau murojaah. Tapi yang benar adalah orang yang benar prosesnya, jahil, antum selama merasa jahil, antum akan belajar. Coba kalau antum merasa pinter, apa antum kemudian akan bersusah payah datang ke sini? Saya bersusah payah membaca kitab di rumah ketika habis kajian ketika malam. Kalau kita tidak merasa bodoh, ikhwan, tidak akan belajar kita. Beruntung orang yang mereka di dalam hidupnya diberikan oleh Allah perasaan bodoh. Makanya para salaf itu bersyukur ketika mereka merasa bodoh. Jangan merasa pinter. Baru sebentar sudah merasa pinter. Baru ngetahui ikhfa aja sombong. Baru tahu ikhlap aja sombong. Istri di rumah baru tahu ikhlap aja, Masya Allah. Sombong sama suaminya. Wahai suamiku, kamu tahu ikhfa itu apa? Masya Allah. Tidak perlu gitu, Bu. Suamimu itu mereka kerja. Sampaikan ilmu dengan cara yang baik. Makanya kita butuh hidayah. Kenapa? Ini baru separuh. Ada yang kemudian mengetahui tentang masalah riba, tapi tidak mengetahui tentang masalah bagaimana mendidik anak. Ada yang paham amar ma'ruf nahi munkar, tapi tidak paham bagaimana mendidik anak yang benar. Ada yang pintar mendidik anak, benar, tapi tidak ngerti bagaimana mendidik istri. Itu wajar, ikhwan. Makanya ketika antum memohon kepada Allah, kenapa sih kita butuh hidayah padahal kita sudah masuk Islam, padahal kita sudah ngaji, jadwal kajian kita penuh, di mana-mana kajian kita selalu kita datangi, bahkan sebelum ustadznya datang kita sudah datang, sebelum ustadznya datang. Tapi kenapa kita minta hidayah? Karena bisa jadi sunnah yang kamu pelajari baru separuh, separuhnya belum kamu ketahui. Antum kadang-kadang sudah tahu tentang keutamaan iktikaf, tapi antum belum tahu kan? Apa perkara yang lebih utama daripada iktikaf? Yaitu membantu saudara antum 1 hari. Itu jauh lebih baik daripada iktikafnya antum selama 1 bulan. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Makanya kalau antum meminta hidayah kepada Allah, Allah yang sempurnakan. Allah lah alim, Allah yang memberikan ilmu, Allah yang bagi ilmu. Kalau antum berdasarkan dengan keimanan dan ketakwaan antum, Allah semakin tambah ilmu yang Allah akan berikan kepada antum. Masya Allah. Saya pernah kagum sama seorang ikhwan datang ke rumah saya jam 3, ikhwan. Jam 3 pagi. Ngantar saya. Ustaz mau kemana hari ini? Saya kaget, ini jam 3 siapa ini? Kemudian ternyata beliau ngantar saya. Mau ngantar Ustaz. Antum jam berapa berangkat dari rumah? Jam 2:30. Ngetuk pintu rumah saya jam 3. Lalu kemudian ngantar saya kajian. Hari Ahad. Ada 6 kajian saat itu. Sampai jam 10 pulang. Jam 10 malam. Pulang, saya itu bertanya-tanya, apa yang mendorong dia untuk datang ke rumah saya? Seharian dia kemudian ngantar saya. Padahal ketika ngantar saya tanya, akhi, antum apa enggak butuh? Enggak punya kegiatan sama istri? Punya, Ustaz. Tapi saya sudah sampaikan. Antum enggak pingin istirahat dari Ahad ikut kajian 1 pulang? Enggak, Ustaz. Sampai akhirnya dia pulang. Ketika pulang, sampai di rumah, jam 11 malam. Saya telepon dia, saya tanya, tolong akhi, ajari saya, apa yang mendorong antum pergi sama saya dari jam 3 pagi sampai jam 10 malam. Dia berkata, Ustadz, saya itu tidak bisa iktikaf di Masjid Nabi selama 1 bulan. Iktikaf selama 10 hari aja beratnya, Masya Allah. Saya ingin iktikaf, sebagaimana iktikaf di Masjid Nabi selama 1 bulan. Dan saya membantu antum selama 1 hari, karena saya ingat kata Rasulullah, aku membantu saudaraku selama 1 hari lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjidku selama 1 bulan. Ikhwan, kadang-kadang antum sering perhatikan sholat sunnah antum, puasa sunnah antum, tapi antum tidak pernah berpikir manfaat antum kepada saudara antum. Kadang-kadang kita tidak paham. Ketuk pintu tetangga antum, ketuk pintu sahabat antum, tolong sampaikan ke dia, antum hari ini mau kemana? Saya antar. Semua hajat antum hari ini aku bantu. Itu lebih baik bagi antum daripada itikaf selama 1 bulan. Kadang-kadang kita nggak ngerti.
Minta hidayah sama Allah supaya kembali dibukakan, dan kembali dibukakan. Inilah yang menjadikan kita kenapa minta hidayah walaupun antum sudah ngaji, walaupun antum sudah ngerti, supaya Allah semakin menyempurnakan kehidupan antum ketika mengamalkan ilmu yang diturunkan oleh Allah. Merasa bodohlah setiap waktu supaya antum tidak pernah bosan untuk mengaji. Supaya antum tidak pernah bosan untuk mengkaji. Makanya sampai kemudian para ulama mengatakan kalaupun yang menyampaikan ilmu adalah anak kecil, ambil. Karena itulah hakikat orang yang menjadi cinta kepada ilmu. Siapapun yang menyampaikan diambil olehnya. Ini yang kedua. Alasan yang kedua, kenapa orang itu butuh hidayah walaupun dalam semua keadaan. Yang ketiga, kata beliau, bisa jadi ada orang yang mereka itu sudah ngerti, ya, tetapi tidak bisa beramal atas apa yang dia ngerti. Ngaji, tapi ternyata tidak merubah hidupnya. Kita ngaji kemana-mana, bukankah kita sering ngaji tapi sering pula kita meninggalkan apa yang kita pelajari. Ketika ilmu yang kita pelajari tidak menumbuhkan sifat yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Berapa banyak ibu-ibu yang sering menghadiri majelis ilmu, tapi Masya Allah suaminya tersakiti dengan ucapannya dan suaminya tersakiti dengan perbuatannya. Berapa banyak bapak-bapak yang sering ngaji, tapi kemudian ketika pulang ke rumah sabarnya hilang kepada istrinya, ketika istrinya itu baru kemudian memperlihatkan satu kekurangan. Masya Allah. Inilah yang menjadikan antum walaupun antum sering ngaji, kadang-kadang ilmu yang telah kita pelajari walaupun sempurna, belum tentu semuanya kita itu bisa mengamalkan. Minta hidayah kepada Allah supaya apa yang antum pelajari itu antum mampu manfaatkan dalam kehidupan kita. Tidak semuanya orang bisa semacam itu, ikhwan.